akan mulai kebaktian pagi ini. Kita sambut Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah. Yuk kita sambut Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Haleluya. Kita sikap yang baik. Kita mau berdoa. Kita siapkan untuk hari ini dengan penuh sukacita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami bisa beribadah Tuhan sekolah minggu Tuhan. Meskipun kami beribadah melalui streaming, kami percaya Tuhan datang, Tuhan hadir di rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kebaktian sekolah minggu Api Ambengan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bersukacita menyambut hari yang baru. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya angkat tangan dua-duanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yo, kita sambut ya. Kita angkat lagu pujian. Dia lahir untuk kami. Ya semuanya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Penebus juru selamat dunia. Ayo tepuk tangan semuanya. Kita bersorak-sorak pada pagi hari ini karena Tuhan telah lahir di tengah kita, di tengah keluarga anak-anak semuanya yang ada di rumah. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Anak-anak semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Semuanya tangannya dilipat ya. Sikap yang baik tunjukkan kepada Tuhan Yesus karena anak-anak pasti hebat. Ya semuanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan.
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ayo semuanya kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan menjadi berkat untuk kami semua. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pimpin kami supaya menjadi anak-anak yang baik akan dengar-dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan seperti ini dan katakan, Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Berikan konsentrasi untuk kami dapat mengerti akan setiap firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Biar kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, dengan bukti kami suka beribadah dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Anak Madya dan Pratama yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan mengenai Musa dan Yesus. Haleluya. Hari ini bulan Desember, ini kaitannya dengan hari Natal, mengenai tentang kelahiran Yesus. Tetapi hari ini Om Yusa akan bercerita tentang Musa. Ada kaitannya Musa dan Tuhan Yesus. Begini, nubuat akan datang nabi yang sama seperti Musa. Nah, nubuat itu ramalan. Akan datang seorang nabi seperti Musa. Ternyata nanti ujung-ujungnya siapa? Itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri itu dianggap juga oleh orang-orang Yahudi di zaman dulu adalah seorang nabi. Oke, dasar firman Tuhan kita belajar dari Ulangan 18 ayat yang ke-15. Berkata demikian. Jadi Ulangan 18 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Konsentrasi ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari saudara-saudara sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Jadi akan datang, akan ada nabi seperti Musa. Karakternya banyak seperti Musa, akan lahir, akan dibangkitkan. Nantinya ujung-ujungnya siapa? Dia adalah Yesus itu sendiri. Musa sampai Tuhan Yesus itu kira-kira jaraknya 1500 tahun, lama sekali ya. Kemudian kita masuk ayat yang ke-19. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, seperti Musa maksudnya.
Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Nah, anak-anak Madya dan Pratama yang dikasih Tuhan, ini kisah demikian. Jadi seorang nabi di tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudara seperti aku maksudnya seperti Musa, akan dibangkitkan, akan dilahirkan oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus didengar. Orang yang tidak mendengar segala firman-Nya yang akan diucapkan oleh nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Maksudnya begini, anak-anak sekalian, judulnya ini adalah nubuatan akan datang. Nabi sama seperti Musa akan datang, dan memang nantinya 1500 tahun kemudian lahirlah Tuhan Yesus di Bethlehem, Natal seperti ini. Ya, oke. Atas perintah Tuhan, Musa mengangkat Yosua dari suku Efraim untuk memimpin Israel. Artinya saat itu terjadi pergantian kepemimpinan dari Musa diberikan kepada Yosua. Oke. Umat Israel itu terdiri dari 12 suku. Mereka semua adalah anak-anak Yakub. Yakub itu disebut Israel. Nama Yakub sama Yakub adalah Israel, ya. Nama Yakub adalah Israel. Dan Yakub itu mempunyai 12 anak. Nah, di sini anaknya Yakub atau yang disebut Israel itu adalah siapa? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulun, Dan, Naftali, Yusuf, Gad, Asyer, dan Benyamin. Semuanya ada 12 orang laki-laki dan satu anak perempuan namanya Dina. Ya, jelas. Itulah maksudnya 12 suku dari Israel. Di 12 suku Israel inilah nantinya akan dibangkitkan seorang nabi seperti Musa. Oke. Selanjutnya akan ada seorang nabi dari bangsa Israel, dan 12 suku tadi sama seperti Musa. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nabi di luar 12 suku itu adalah dusta. Oke. Berikutnya adalah Musa meninggal. Matilah Musa di tanah Moab, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Musa berumur 120 tahun. Musa meninggal umur berapa? 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Anak-anak semua yang dikasih Tuhan, kita akan langsung aja kepada nubuatan yang akan datangnya seorang nabi sama seperti Musa. Kita akan lihat rekaman berikutnya. Anak-anak semua, nubuatan akan datangnya seorang nabi yang sama seperti Musa. Pertama adalah janji yang pertama, akan datang manusia yang kedua, dilahirkan oleh seorang perawan. Namanya Tuhan Yesus dilahirkan oleh seorang perawan. Perawan siapa namanya? Perawan Maria. Yang kedua, janji Allah yaitu melalui Ishak, keturunan Abraham, semua bangsa di bumi diberkati. Makanya semua penemuan yang hebat-hebat di dunia ini, mobil, lampu, pesawat terbang, dan semuanya yang hebat-hebat itu semuanya penemuannya orang Israel semuanya. Taruhlah apa penemuan itu. Kebanyakan 90% penemuannya adalah orang-orang Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub itu sendiri. Dan mereka semuanya itu menemukan penemuan-penemuan untuk kemajuan manusia di dunia ini, ya.
Oke. Lalu janji Allah yang ketiga yaitu datanglah seorang nabi dari umat Israel sama seperti Musa. Inilah ciri-ciri yang ada pada Nabi Musa. Ya, nubuatan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa. Akan datang, ramalan akan datang. Ya, satu, jadi nubuatan sama orang itu akan seperti Musa. Inilah ciri-ciri yang ada pada diri Musa. Waktu Musa dilahirkan, bayi dibunuh. Saat itu waktu Musa dilahirkan, ayahnya kan Amram, ibunya namanya Yokebed. Mereka lahir di Goshen, dan karena masyarakat Mesir masyarakat Israel terlalu banyak, maka ada kebijaksanaan dari Raja Mesir Firaun untuk membunuh anak-anak laki-laki, dan pada saat itulah Musa lahir. Nah, Musa lahir dan ada perintah oleh Raja Firaun pembunuhan anak-anak kecil. Nah, ini sama dengan kejadiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sama. Waktu itu Tuhan Yesus juga ada peristiwa mau dibunuh oleh Raja Herodes. Karena apa? Raja Herodes tidak mau ada seorang raja saingan muncul baru dari Israel sana. Maka anak laki-laki semuanya yang umurnya 2 tahun ke bawah dibunuh. Jadi sama ciri-ciri antara nabi. Anak-anak Madia yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama tentang Musa dan belajar tentang Tuhan Yesus. Poin penting yang sampaikan pada saat ini adalah Musa menubuatkan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus lebih dari Musa, karena Tuhan Yesus mati, bangkit kembali, disiksa, disalib, bangkit kembali. Jadi Tuhan Yesus lebih hebat dibandingkan Musa. Yang terpenting yang ajarkan pada saat ini adalah satu, bahwa Musa mengajarkan 10 perintah Allah. Itu harus diperhatikan dalam hidup kita. Di sini dikatakan Yosua demikian ngomong, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, yang dikatakan Yosua adalah bahwa kita harus menurut Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan itu ada 10 perintah Allah yang disampaikan Musa. Yaitu pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan menyembah berhala. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Makanya kita setiap hari Minggu harus wajib datang ke gereja untuk beribadah, menyembah Tuhan. Karena hidup kita ini ciptaan daripada Tuhan. Di kitab Kejadian, Musa menulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di dalam kitab Kejadianlah kita tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan dunia ini, termasuk manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Oke, jadi anjuran daripada Yosua bahwa supaya perjalanan hidup kita berhasil, sukses, diberkati oleh Tuhan, dari anak SSD, SMP, SMA sampai ke dewasa nanti, perjalanan kita berhasil, kita dan beruntung.